Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para rekan-rekan mahasiswa IDAKU yang Allah muliakan, khususnya jurusan Manajemen Bisnis Syariah. Ya, sekarang kita masuk pada pertemuan yang ke-8, kalau saya tidak salah ya, di tanggal 4 Desember 2020. Sebelum kita mulai, mari kita sama-sama dengan basmalah agar kemudian pertemuan kita bisa berlangsung dengan baik dan punya athar. Ya. Allahumma Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi washabihi wa rekan-rekan mahasiswa, pada kesempatan kali ini kita akan masuk kepada langsung, kita tidak membahas tentang epistemologi, kemudian tidak membahas juga tentang ontologi, tapi langsung kepada aksiologi pengetahuan filsafat. Sebab akibat dari pengetahuan filsafat. Nah, ada dua bahasan dalam bab tentang aksiologi pengetahuan filsafat ya. Yang pertama tentang kegunaan pengetahuan filsafat, dan yang kedua cara filsafat menyelesaikan masalah. Nah, kita masuk kepada poin yang pertama dulu, bahwa apa sih kegunaan filsafat, apa sih kegunaan pengetahuan filsafat. Lebih kurang ada 3 ya. Para pakar itu mengelompokkan kegunaan pengetahuan filsafat. Yang pertama itu filsafat sebagai kumpulan teori filsafat. Filsafat sebagai kumpulan teori filsafat. Yang kedua, filsafat sebagai metode pemecahan masalah. Filsafat sebagai metode pemecahan masalah. Dan ketiga, filsafat sebagai pandangan hidup. Filsafat sebagai pandangan hidup. Nah, kita akan coba uraikan secara singkat terkait dengan masing-masing kegunaan dari pengetahuan filsafat. Ya. Pertama tentang kumpulan teori. Jadi para rekan-rekan mahasiswa rahimakumullah, kalau orang mau mengetahui tentang sesuatu secara dalam, maka dia harus bisa harus bisa menggali tentang maksud dan tujuan, bahkan sampai teori-teori yang kemudian mendukung tentang apa yang ingin diketahui. Nah, saya punya contoh di sini. Oke, saya punya tab. Nah, bukan masih iklan ya. Ini permen, ya. Akhirnya sampailah dibuat satu produk permen herbal ya, dengan merek Antangin. Gitu. Sebelum muncul permen herbal dengan merek Antangin ini, maka kajian tentang perlu gak sih mengeluarkan produk dengan nama permen herbal? Ya, terus apa sih manfaat permen? Apa sih kegunaan permen? Nah, itu kan tadi ya, kalau kita bicara kajian tentang filsafat itu pasti ngomongin tentang ontologi, epistemologi, kemudian aksiologi. Ontologi itu ngomongin tentang apa, ya, substansinya, hakikatnya. Ini tuh buat apa sih? Itu ontologi tuh. Ya. Kemudian epistemologi, ilmu yang kemudian mengetahui dengan cara apa epistemologi itu kemudian ilmu itu dimunculkan. Jadi kalau misalkan ini ada permen herbal, ontologinya itu ini permen herbal ini untuk apa, epistemologinya itu dengan cara apa kemudian dia bisa terbentuk, dan aksiologi itu sebab akibatnya. Akibatnya apa nih kalau kemudian ini bisa muncul? Nah, setelah kemudian orang sebelum memproduksi permen herbal itu, dia berpikir, emang kalau dia jualan ya, emang bakal laku, gitu kan? Bahkan kemudian dia mencoba mencari data. Kalau memang permen laku, emang penjualan permen berapa dalam 1 tahun, dalam 1 pekan, 1 bulan, 1 hari gitu kan? Permen itu ternyata laku loh, 1 hari itu bisa laku 1 juta piece. Kenapa? Karena itu bisa membuat orang itu senang ngemil, mudah, ringan ya gitu kan. Lalu ketika orang itu butuh cemilan tapi pengen sehat, maka muncullah permen herbal. Nah, itu kan sedikit tentang kenapa sih kita perlu mengetahui filsafat sebagai suatu kumpulan teori filsafat. Karena untuk mengetahui lebih dalam tentang sesuatu yang kita ingin
kaji, maka pengetahuan filsafat itu menjadi hal yang membentengi, menjadi hal yang kemudian mengarahkan kita agar kita bisa paham. Contoh yang kedua, mungkin teman-teman juga sering melihat ada jamaah tablik ya, jamaah yang kemudian suka itikaf di masjid 3 hari, kemudian pindah masjid lain 3 hari gitu, bawa perlengkapan makan, bawa perlengkapan masak, pakaiannya pun pakai gamis, jenggotan ya, saya juga jenggotan, tapi dia mungkin jenggotan lebih panjang gitu, pakai sorban. Nah, kalau kita pengen tahu apa sih jamaah tablik, maka mau tidak mau kita harus tahu juga tuh, ikut ke dalamnya, nyemplung ke dalamnya, baca kitab-kitab jamaah tablik ya. Kalau tidak salah kan jamaah tablik ini muncul gerakannya pertama di India ya, Syekh Maulana Ilyas lebih kurang begitu. Baru kemudian kita cari referensinya, masuklah. Nah, itu lebih kurang sebagai kumpulan ilmu filsafat itu, kegunaannya begitu. Kegunaan yang pertama adalah filsafat sebagai kumpulan pengetahuan filsafat atau teori filsafat. Nah, kalau kemudian teori filsafat itu tidak dimiliki oleh orang-orang yang ingin menggali, maka akan ada kebolongan ya. Kalau puzzle itu dia nggak rapat, nggak lengkap. Gitu ya. Ya seperti yang pertemuan sebelumnya disebutkan bahwa ketika seorang hakim menghukumi hanya dalam asbab yang kelihatan saja, maka filsafat nggak begitu. Filsafat itu dia melihat aspek yang kelihatan dan yang nggak kelihatan. Yang nggak kelihatan pun mau ditarik mundur tuh, cetrek, dipandang ke depan cetrek. Ketika dia mutusin jeder ke depan, dampaknya apa? Nah, wah banyak orang kalau sudah ketemu sama ini kan, kenapa kemudian ini gue dibahas dalam perguruan tinggi ya? Kenapa tidak di SMA? Karena dalam tataran perguruan tinggi lah kemudian orang-orang itu diperkaya ya, dipaksa dalam tanda kutip otaknya itu berpikir nggak cuman AB, tapi nggak cuman hitam putih. Tapi bisa jadi itu kemudian dari hitam jadi merah, ungu gitu, tergantung memang, tergantung. Makanya khilaf dalam hal furu ya, hal biasa. Makanya kita sebagai mahasiswa apalagi Darul Quran itu juga memahami mana khilaf yang dia dipermaklumkan, mana khilaf yang tidak boleh ada. Dalam urusan akidah nggak boleh ada khilaf. Itu kita cuma satu, Allah Subhanahu Wa Taala, nggak berwujud gitu kan. Itu sudah nggak ada khilaf tuh, semua pendapat ulama sama. Tapi kalau misalkan masalah furu, masalah sholat, kemudian dengan cabang-cabang yang banyak, ya sholat perintahnya wajib, sudah kemudian tidak ada khilaf di situ. Tapi kalau misalkan sholatlah sebagaimana aku sholat, nah ini kemudian muncul uraiannya banyak. Ya. Ngikut siapa dulu? Ya, ngikut mazhab mana dulu kan gitu kira-kira. Ini kalau ngomongin masalah sholat. Ya, jadi itu poin pertama terkait dengan kegunaan pengetahuan filsafat itu sebagai kumpulan teori filsafat. Saya lanjut nanti di slide yang kedua ya. Nah, kita lanjutkan terkait dengan kegunaan pengetahuan filsafat yang kedua, yaitu filsafat sebagai metodologi atau sebagai cara memecahkan masalah yang dihadapi. Nanti lebih dalam terkait dengan kegunaan kedua ini kita bahas dalam bab tersendiri ya, maksudnya dalam pembahasan tersendiri. Secara umum, filsafat itu selalu mencari sebab terakhir dan dari sudut pandang yang seluas-luasnya. Jadi sebab terakhir itu yang paling ujung tuh, mukodimanya, misalkan terjadi kebakaran ya. Jadi kebakaran itu tidak semata-mata kemudian, ada puntung rokok, nggak begitu. Nah, filsafat itu selalu menutup, emang puntung rokok ini siapa yang naruh? Siapa yang buang sampah? Siapa yang lewat situ? Orangnya mana? Orang lewat, orang luar terus ya. Kalau kemarin kita melihat kasusnya kebakaran di Kejaksaan Agung ya. Itu kan karena puntung rokok, ujungnya kan, ya, wah ini menarik ya. Kalau orang filsafat kan, ini nggak bener nih gitu kan. Wah ini tepatnya juga ada jaksa pinangki di situ sedang diusut, kemudian juga melibatkan tokoh-tokoh yang kemudian mungkin ngaruh ke di negeri ini. Akhirnya berkasnya apa di Kejaksaan Agung itu? Udah. Dan ya buat orang-orang jahat mengorbankan satu gedung sih biasa ya. Apalagi itu nggak ada korban kan, malam hari. Bahkan yang WTC aja ya, 11 September kan, itu kan bukan satu gedung, itu tower itu.
yang meninggal berapa orang gitu, itu kan waduh. Nah, itulah kemudian bagaimana cara filsafat dia bisa memecahkan masalah as a methodology. Ya, filsafat as a methodology itu buat orang-orang filsafat atau para pemikir itu menarik ya. Jadi kita tidak melihat hanya yang kelihatan saja, tapi juga melihat apa-apa yang nggak kelihatan. Nah, yang ketiga ini sebagai filsafat sebagai pandangan hidup, way of life. Ini pun juga salah satu kegunaan ya, salah satu kegunaan. Misal, bila agama itu dari Tuhan atau dari langit, maka filsafat itu berasal dari pemikiran manusia. Ini way of life nih. Jadi orang-orang yang punya kekuatan motivasi yang tinggi, maka sesungguhnya dia punya pengetahuan filsafat yang hebat. Ya. Kalau orang punya semangat yang menggebu-gebu ya, tidak mudah terpengaruhi, maka sesungguhnya orang ini punya kemampuan filsafat yang luar biasa. Nah, contoh nih, di sini ada contohnya nih. Misalnya ketika tahun 98 nih, Presiden Amerika tuh Bill Clinton mengaku telah berzina. Tapi pasca pengakuan itu ternyata simpatinya banyak muncul. Dan akhirnya menang Bill Clinton dalam pemilihan. Padahal dia sudah membuat pada waktu itu mendeklar bahwa saya sudah pernah berzina begitu lebih kurang. Nah, tapi apakah untuk Indonesia ini bisa dilakukan? Oh, enggak juga ya. Enggak akan apple to apple begitu. Karena di Indonesia way of life-nya beda. Ya, di Amerika way of life-nya seperti hal yang biasa, kalau di kita nggak biasa. Nah, itu terkait dengan kegunaan filsafat yang ketiga, yaitu sebagai pandangan hidup. Dan tadi sebagai insight-nya ya buat kita yang hari ini sedang masa-masa muda, kemudian teman-teman mahasiswa juga mungkin usianya di 20 rata-rata kan, mungkin ada di masih 18, 19, 20, 23 ya. Nah, banyak sekali hal filosofis yang harus teman-teman semua kuatkan di berbagai aspek. Kenapa sih kuliah di IDAKU? Nyari apa di IDAKU? Itu kan juga penataan filsafat. Kenapa yang sangat filosofis itu? Terus kemudian ketika nanti akan menikah, kenapa milih dia? Kenapa harus ikhwan ini? Kenapa harus akhwat ini? Kenapa cowok ini? Kenapa cewek itu? Gitu. Itu juga pertanyaannya filosofis yang kemudian ketika dia jawabannya nggak ajak gitu, mudah goyah. Ya. Keretakan rumah tangga itu terjadi seharusnya karena pertanyaan filosofisnya tidak dijawab dengan hal yang filosofis juga. Mau gak nikah sama cewek soleha tapi jelek misalkan? Atau sebaliknya, mau gak nikah sama cewek cantik tapi gak soleha? Yang gitu-gitu. Pertanyaan ini nih pertanyaan filosofis yang kemudian kalau teman-teman bisa jawab dengan ajak gitu, saya mah pilih yang soleha. Oke, pun gimana bentuk rupanya. Nah, udah tuh gak kegoyahkan. Nanti kalau ada cewek cakep lewat, enggak ada gak goyah. Ya. Jadi pun termasuk juga ketika kita bekerja nanti, mau kerja di mana, dan bahkan sampai milih makanan. Kenapa ente makan telur saja sama kuah? Ketika teman-teman kita makan lebih banyak lauk dibanding nasinya begitu. Padahal kita punya kemampuan juga buat beli yang seperti itu gitu. Kita punya kemampuan juga buat beli yang serupa, tapi kita nggak melakukan itu. Ya kalau dilihat akhirnya para sahabat zaman dulu itu orang-orang yang secara filsafat itu selesai. Coba logika dari mana coba? Logika dari mana kemudian seorang sahabat Rasul ketika diminta untuk bersedekah, dia menyedekahkan semua hartanya. Siapa coba? Abu Bakar kan begitu. Jadi kalau pertanyaan filosofis yang nggak dapat, ya nggak bisa ngelakuin hal itu. Step ya. Itu terkait dengan kegunaan filsafat yang ketiga. Kita akan bahas lagi di slide yang ketiga terkait dengan filsafat sebagai metodologi atau cara mencari masalah. Ini yang terakhir ya, terkait dengan cara filsafat menyelesaikan masalah. Sebenarnya di video sebelumnya juga sudah sedikit disinggung ya, bagaimana kemudian filsafat itu bisa menjadi guidelines ya, menjadi pedoman atau panduan setiap orang untuk bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Karena dia akan selalu berpikir hal yang paling substansi dan paling filosofis dari suatu pertanyaan.
Contoh saja misalkan, kenapa orang Islam tidak menyenangi budaya Barat, misalkan itu ya. Karena dalam image orang Islam, budaya Barat itu satunya adalah adanya kebiasaan seks bebas, yang dalam aturan keislaman itu memang dilarang. Ini udah mentok kalau kayak begitu, karena memang aturan agamanya tidak mengizinkan. Itu guideline tuh, secara filosofis ketemu, sehingga kemudian nggak bisa lagi digoyahkan. Nah, kalau alasan-alasannya yang lain, khawatir nanti saat kalau misalkan dia seks bebas, kena AIDS. Nah, itu masih belum ajak. Kenapa? Karena sekarang banyak sekali orang yang kemudian mencegah itu dengan apa? Mohon maaf ya, pakai kondom misalkan, atau kemudian dan macam-macam lah ya. Cara-cara yang tidak dipikir tidak berdampak begitu. Padahal sesungguhnya menurut aturan agama selesai itu haram dan itu tidak boleh, selesai. Itu kan hal yang ajak. Nah, itu yang menjadi satu bahasan terakhir, bahwa bagaimana kemudian filsafat itu bisa menjadi cara untuk menyelesaikan masalah, karena dia selalu mencari penyebab paling asal, ya. Selalu mencari penyebab paling asal. Saya ngambil apa lagi ya, misalnya ya ini, atau ini ya, ini sticky note kalau di handphone. Di sini sebutnya sticky memo. Kenapa sticky memo ini muncul? Itu kan juga dicari penyebab. Kalau hanya penyebab, ya biar bagus aja saat ada warna-warninya, itu nggak ajak juga. Ya. Nah, kenapa sampai kemudian di sini ada warnanya hijau, pink, kuning, dan biru? Ini kan juga pasti ada penyebabnya. Nah, filsafat itu membantu kita untuk bisa akhirnya mencari secara filosofis kenapa munculnya stick ini. Kalau kita sudah bisa menjawab itu dan sering kemudian berpikir seperti itu, insya Allah masalah-masalah kita bisa selesai. Kenapa sih, maaf ya, rezeki saya seret? Kenapa sih kemudian saya mudah ngantuk? Kenapa sih saya tidak bergairah? Dalam tanda kutip ya, maksudnya bergairah itu semangat gitu ya. Kenapa sih saya kalau ngaji itu nggak kuat lama? Nah, itu kan masalahnya. Dengan kemudian kita berpikir secara filosofis, nanti ketemu solusi-solusi yang ajak. Tapi itu mungkin saya mohon maaf kalau uploading e-learningnya agak siang, tapi mudah-mudahan tetap bisa teman-teman nikmatin materinya ketika teman-teman memang sedang perlu sesuatu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.